Oke, aman. Boleh, Kak. Oke, sekarang kita lanjut ke nanti yang kedua atas nama Alda Deria, tujuan studi. Bentar ada yang masuk. Oke. Nanti selanjutnya adalah Alda Deria, tujuan studi Magister Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Lengkapnya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Selamat pagi, Mbak Alda. Betul? Nama panggilannya pagi. Alda? Iya, betul, Ibu. Panggilannya Alda. Selamat pagi. Baik. Ya, sebelumnya terima kasih telah hadir tepat waktu, Mbak Alda. Saya mengucapkan selamat karena Anda telah lolos ke tahap seleksi substansi, dan ini kebetulan LOA ya, mendaftarnya lewat jalur LOA, betul? Ya, betul, Ibu. Ya, baik. Karena hanya ada 2 tahap, harusnya tahap ini bisa lolos lah ya. Tapi mari kita lihat nanti. Sebelumnya, perkenalkan saya Narian Revita, dan mendampingi saya pagi hari ini ada Pak Novan Triasalidar. Mungkin bisa dipanggil Pak Novan aja, dan nanti akan digali lebih dalam oleh Pak Novan. Langsung saja, Mbak Alda bisa perkenalan dulu. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Alda Deria, saya berasal dari Sijunjung, Sumatera Barat. Saya adalah salah satu lulusan dari Universitas Negeri Padang pada tahun 2024 dengan program studi Pendidikan Biologi. Selama masa studi, saya aktif dalam organisasi pengembangan ilmiah dan penelitian mahasiswa dan komunitas kami, komunitas pendidikan Inspirasi Berbagi Foundation. Dan saat sekarang saya bekerja sebagai tutor pada mata pelajaran IPA dan biologi untuk anak SMP dan SMA. Dan sekali-sekali saya juga masih menjadi guru pengganti di SMA swasta di daerah. Dan alhamdulillah juga Bapak Ibu, saat sekarang saya juga aktif dipanggil untuk kegiatan speakers, narasumber dalam kegiatan writing dan public speaking. Dan saat sekarang saya ingin melanjutkan studi saya di Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi Pendidikan Biologi. Dan saat sekarang saya juga mendaftar beasiswa LPDP dan bertemu dengan Bapak Ibu semua, dan besar harapan beasiswa ini bisa mendukung saya untuk lanjut studi. Alasan saya untuk lanjut studi adalah ingin mengembangkan modul ajar PJBL berbasis STEM terintegrasi AR untuk peningkatan keterampilan abad 21 pada peserta didik, yaitu komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan kreativitas. Dan ini adalah salah satu upaya saya juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah saya, tepatnya di Sijunjung, Sumatera Barat. Mungkin sekian perkenalan dari saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Berarti sekarang domisili di mana, Mbak? Bagaimana, Bu? Sekarang domisilinya di mana? Di Sijunjung, Sumatera Barat. Oh, oke. Dulu S1-nya di mana? Di Universitas Negeri Padang, Bu. Oke, di UNP. Lanjutnya ke UPI Bandung ini. Ini ya, jalan-jalan ya. Oke, kenapa milih UPI, Mbak? Baik, kenapa memilih UPI adalah alasan pertama kenapa saya memilih UPI adalah saya kembalikan lagi bahwa tujuan awal saya adalah ingin meningkatkan keterampilan abad 21 pada peserta didik dan juga sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, saya mengembangkan modul ajar PJBL berbasis sistem terintegrasi AR. Dan untuk pengembangan ini, saya perlu pemahaman keterampilan dari Universitas Pendidikan Indonesia, karena di sana menyediakan kurikulum yang mendukung pemahaman keterampilan dan juga adanya ahli yang nantinya bisa membimbing dalam pengembangan produk ini agar tepat pada menjadi tujuan saya, yaitu peningkatan keterampilan abad 21. Selain itu juga yang menjadi alasan UPI adalah di UPI sendiri ada namanya fasilitas UPI STEM Center. Artinya di sini saya juga dapat pemahaman selain nantinya belajar di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas.
dan juga atmosfer UPI. Kebetulan di sana ada alumni dari tempat saya kuliah S1 dan juga di sana berada di bidang yang sama, dan ini akan nantinya memudahkan atau mengefektifkan dan mengefisienkan masa perjalanan S2 saya di sana. Dan itu mungkin perkiraan kenapa saya memilih UPI dalam pengembangan modul ajar saya, agar tujuan saya untuk peningkatan keterampilan abad 21 pada peserta didik bisa tercapai. Begitu Bapak Ibu. Kalau misalkan nggak ada alumni yang Anda sebutkan tadi, apakah Anda akan tetap milih UPI? Kebetulan kakak itu juga program studi yang sama dengan saya sebelumnya, pernah menjalin kolaborasi pendidikan selama S1 di Universitas Negeri Padang, namanya Kak Safira, dan kebetulan kakak tersebut juga sekarang berada pada masa studi S2 di Pendidikan Biologi UPI. Begitu kakak, Ibu. Bukan, maksudnya adalah kalau misalkan nggak ada kakak ini yang Anda sebutkan tadi, apakah Anda akan tetap memilih UPI? Tetap, Ibu. Ini hanya bagian luar. Yang menjadi poin utamanya adalah bagaimana bisa membangun untuk pengembangan modul ajar yang tepat. Tapi akan lebih baik juga jika ada koneksi di sana, dan ini akan mempermudahkan selama perjalanan S2 begitu. Jadi kalau seandainya pun tidak ada alumni saya di sana, saya tetap akan memilih UPI karena UPI memiliki tempat saya belajar tentang pemahaman keterampilan dan juga nantinya bimbingan dari ahli atau pakar terkait dalam pengembangan produk saya. Begitu, Bapak Ibu. Bu, matkul apa aja sih yang ada di UPI dan tidak ada di tempat lain dan itu bisa mendukung masa studi Anda? Baik, yang pertama adalah mata pelajarannya, mata kuliahnya, yaitu maaf Ibu, mata kuliahnya. Yang pertama itu bahan ajar inovatif, karena di dalam modul ajar saya itu nanti adanya bahan ajar inovatif yang saya hubungkan augmented reality. Dan juga selain mata pelajaran, mata kuliahnya, yang menjadi pertimbangan saya adalah di UPI tersebut ada laboratorium teknologi multimedia teknologi, dan juga STEM UPI Center. Artinya di sini saya tidak hanya dapat pemahaman terkait pengembangan produk saya ini dalam kelas saja, tapi saya juga dapat di luar kelas, begitu Bapak Ibu. Dan kebetulan ini juga tidak ada di universitas lain, dan ini hanya ada di Universitas Pendidikan Indonesia, begitu. Oke. Rasa-rasanya Anda terikat banget ya sama alumni Anda satu itu. Nah, kalau misalkan itu berarti Anda nggak membuka peluang sama lain dong. Bagaimana, Ibu kurang terdengar? Oke. Rasa-rasanya Anda tuh sangat terikat dengan kakak alumni satu yang Anda sebutkan tadi. Berarti Anda apakah tidak membuka peluang kolaborasi dengan teman-teman yang lain? Kan teman Anda banyak. Kenapa harus tergantung sama kakak satu itu? Baik, sebenarnya ya Bapak Ibu, saya bukan tergantung, tapi ini akan menjadi selama masa studi ini akan lebih efektif dan efisien. Bukan menutup kemungkinan saya tidak akan berkolaborasi dengan sesama teman waktu S2, tapi ada pembanding antara selama saya masa studi dengan orang yang telah melalui masa studi tersebut, dan ini akan menjadi nilai tambah menurut saya. Tapi saya tidak menggantungkan sepenuhnya kepada alumni atau kakak tingkat saya, begitu Ibu. Iya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Saya tadi baca di CV nih, saya ketemu satu kata ini lagi tentang perfeksionis. Pertanyaannya adalah, ya kuliah S2 itu kadang nggak bisa sejalan sesuai sama ekspektasi Anda. Mungkin tugas yang harusnya bisa selesai dalam 3 hari ternyata selesai seminggu karena Anda burn out atau gimana. Nah, gimana Anda bisa memanajemen stres itu? Baik,
Sebelumnya ketika saya dihadapkan dengan keadaan seperti ini, dan ini bukan keadaan yang sekali dua kali pernah saya alami, dan ketika saya burn out, saya tentunya akan memvalidasi dulu kenapa saya burn out gitu. Saya akan validasi perasaan saya sendiri dulu. Kalau seandainya ini saya membutuhkan waktu, maka saya akan mengasingkan diri sebentar dulu, bukan berarti saya lepas tanggung jawab begitu. Dan setelah itu baru saya kembali beraktivitas. Saya tahu ketika kita sedang tidak baik-baik saja dalam mengerjakan sesuatu, itu pasti tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan oleh karena itu saya pastinya ketika berhadapan dengan keadaan yang seperti ini dan case seperti ini, saya pasti akan memvalidasi perasaan saya terlebih dahulu tanpa harus saya mengorbankan apa yang akan nantinya menjadi tujuan saya, dan tetap pelaksanaan apa yang saya kerjakan itu terlaksana dengan baik dan tidak dengan baik dan secara efisien dan efektif begitu, Bapak Ibu. Kalau ternyata pertolongan pertama itu nggak berhasil, apa yang akan Anda lakukan? Baik, untuk ketika saya berada di tahap ini, Bapak Ibu, tentunya kita punya cara untuk memvalidasi kenyamanan diri sendiri. Dan alhamdulillah selama ini dengan cara itu saya bisa untuk mengontrol emosi saya, karena saya setelah memvalidasi terlebih dahulu, saya tidak membiarkannya berlarut-larut, dan akhirnya alhamdulillah dengan cara ini saya bisa begitu untuk lanjut ke kegiatan saya berikutnya begitu. Tapi jika saya tetap berada dalam line yang burnout, Bapak Ibu, dan ini adalah dan juga berbarengan dengan apa yang akan saya kerjakan, dan ini sudah deadline, dan saya tetap akan menjalankan deadline saya, karena karena saya adalah orang yang perfeksionis begitu. Saya tidak mau mengorbankan apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya. Itu adalah bentuk profesionalitas pada diri saya yang saya pertaruhkan begitu, Bapak Ibu. Kalau misalnya Anda sakit, masuk rumah sakit, terus Anda kerja dalam satu kelompok, entah itu kelompok riset atau kelompok presentasi gitu di kelas, dan Anda sebagai ketua kelompoknya, apa yang akan Anda lakukan? Baik, sebelumnya ketika kita diamanahkan sebagai ketua kelompok, Bapak Ibu, sebelum itu pasti ada namanya pembagian kerja. Nah, itu adalah tugas kita untuk memberikan pembagian kerja yang jelas, sehingga apa yang dilaksanakan ke depannya itu bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Dan jika keadaan saya sakit dan itu tidak memungkinkan saya untuk mengerjakannya, tentu saya juga akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada anggota saya begitu, bahwasanya saya sedang berada dalam keadaan sakit dan tidak memungkinkan untuk menjalankan kegiatan begitu. Dan saya yakin dengan cara mengkomunikasikan dan dengan keadaan saya, teman saya ataupun tim saya bisa memahami hal ini dan juga akan memberikan toleransi terhadap kekurangan saya atau keadaan saya yang sedang sakit begitu, karena hal ini terjadi bukan karena kehendak saya tapi di luar kehendak saya begitu, Bapak Ibu. Tapi emang Anda yakin sama teman Anda ketika mereka kerja tanpa pendampingan Anda secara langsung? Kan Anda orangnya perfeksionis. Anda pengen semuanya sempurna gitu. Padahal ya di dunia ini ada yang sempurna. Gitu. Baik. Jadi ketika itu Bapak Ibu, ketika saya sedang sakit dan saya tidak mengawasi secara penuh, bukan berarti saya melepas sepenuhnya kepada tim saya, tapi ada bagian nantinya setelah pelaksanaan tersebut, ibaratnya itu adalah cek aktivitas. Artinya pada saat awal saya pembagian kerja itu ada ketika berada dalam satu tim, saya membuatkan list-list pekerjaannya begitu, apa yang akan mereka kerjakan, dan ada target-target begitu. Dan walaupun saya tidak bisa langsung hadir di lapangan, bukan berarti saya tidak mampu untuk melakukan cek list atau apa yang mereka kerjakan secara maksimal begitu, Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Kalau ternyata waktu misalkan presentasi nih ya, katakanlah presentasi. Kalau misalkan ketika presentasi Anda nggak ada, ternyata teman Anda ini dimarahin sama dosen
karena ternyata materinya ada yang kurang gitu. Itu kan berarti mengkhianati perfeksionisme Anda. Gimana itu? Baik Bapak Ibu, di sini saya juga melihat bahwa perfeksionis ini ketika menjadi ketua tim berarti kita harus memaksimalkan apa yang kita kerjakan bersama itu bisa terlaksana dengan baik. Tapi pada keadaannya ketika di lapangan emang ada yang tertinggal, hal ini bukan berarti saya sebenarnya penuh dalam hal keahlian begitu. Dan ini butuh validasi dengan pada saat presentasi. Dan itu terjadi kesalahan, bisa jadi adanya gap ilmu antara saya, pemahaman saya, dan saya merasa itu adalah pemaksimalan yang telah saya lakukan, tapi ternyata ketika di lapangan terjadi kesalahan, itu menurut saya sah-sah saja, karena tentunya gap ilmu antara saya dan juga orang yang menilai tentu berbeda begitu Bapak Ibu. Dari segi saya itu sudah merasa sempurna dan sudah saya efektifkan dan efisienkan dan saya maksimalkan, namun jika di lapangan dan saat penilaian oleh orang yang punya pemahaman lebih dari saya, itu sah-sah saja begitu Bapak Ibu. Oke, ini masih ngomongin kerja tim ya. Saya lihat Anda di situ itu nulis tentang timnas. Anda ikut timnas ya, betul? Ya betul Ibu. Nah, Anda kan ikut timnas, pasti berkelompok kan? Iya betul. Nah, ceritakan satu masalah yang tim Anda hadapi ketika Anda baik itu menuju timnas atau ketika hari H timnas, dan apa yang Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, ketika ada maaf Bapak Ibu boleh diulangi pertanyaan tadi? Oke. Ceritakan satu masalah yang Anda hadapi ketika Anda entah itu sedang atau saat menjalani timnas, dan bagaimana dan apa yang Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, tentunya tantangan untuk sampai timnas itu tidak begitu mulus ya Bapak Ibu, karena tidak begitu mulus ya Bapak Ibu, karena dari awal PKM sampai Pimnas itu kita jalankan 1 tahun dan itu bersama tim. Dan salah satu masalah ketika kita hadapi dalam tim itu ya tadi adalah pembagian kerja. Meskipun di sini saya juga belajar akhirnya Bapak Ibu, dalam pembagian kerja itu meskipun kita sudah dibagi kerja secara bersama-sama dan sudah ada pembagian kerja secara fungsional dan terstruktur, namun pasti ada tantangan di setiap pemahaman pelaksanaan tim, dan di situ saya belajar bahwa untuk mengenyampingkan ego pribadi, dan itu adalah pembelajaran penting ketika saya menemukan konflik di dalam Pimnas itu. Saya mempertahankan bahwa pekerjaan saya ini harus saya yang kerjakan dan pekerjaan kamu harus kamu yang kerjakan. Ternyata hal tersebut tidak bisa kita lakukan seperti itu, dan ini adalah pembelajaran berharga bagi saya ketika dalam satu tim agar kita bisa sampai kepada tujuan bersama. Dan akhirnya saya menyampaikan ego saya, yaitu ketika saya selesai dengan pekerjaan saya, artinya saya juga bertanggung jawab dengan pekerjaan teman saya begitu Bapak Ibu. Itu permasalahan yang sering terjadi pada saat pelaksanaan. Oh, maksudnya di dalam di luar. Oke. Nah, selanjutnya ini tentang karir ya, tentang guru. Anda kan aktif nih sebagai guru, meskipun statusnya hanya guru pengganti, tapi saya lihat ada beberapa riwayat mengajar gitu. Kenapa harus lanjut S2 gitu? Padahal kan jadi guru ya sebenarnya bisa berdampak juga. Baik. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang pertama, saya tidak mau hanya menjadi guru yang hanya sekedar mengajar di kelas, transfer ilmu, tapi saya juga mau menjadi guru yang punya pemahaman, tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi bagaimana peningkatan keterampilan pada peserta didik saya dan kebutuhan pada peserta didik saya. Dan kebutuhan pada peserta didik di daerah saya itu keterampilan abad 21 itu masih rendah. Dan ditambah pula pada saat saya berkolaborasi dengan Papeda Provinsi Sumatera Barat, ternyata daerah saya, Si Junjung itu
yaitu terdapat peringkat kedua terakhir, kualitas sumber daya manusianya yang rendah. Dan ini adalah salah satu upaya saya dengan peran saya sebagai guru yang langsung mengajar di kelas. Ternyata guru ini tidak hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga berpotensi untuk peningkatan keterampilan abad 21 pada peserta didik. Hal ini dilihat ketika waktu saya penelitian S1, yaitu saya menggunakan modul ajar juga untuk peningkatan keterampilan, dan di sini saya melihat peluang. Dan ini adalah suatu peluang bagi guru yang tidak hanya sekedar transfer ilmu dan bisa meningkatkan keterampilan, dan juga keterampilan ini upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan itu kenapa saya untuk mewujudkan ini saya harus mengembangkan modul ajar PJBL berbasis sistem terintegrasi AR. Nah, untuk mengembangkan modul ajar ini tidak hanya bisa saya dapatkan dengan peran saya sebagai guru saja. Saya perlu pengembangan yang tepat, yaitu tepat secara pemahaman, tepat secara keterampilan, tepat secara bimbingan nantinya dari ahli atau pakar, sehingga modul ajar ini memang benar-benar tepat dan sesuai sasaran dan apa menjadi tujuan saya, yaitu peningkatan keterampilan abad 21 dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah saya lewat peran pendidikan dengan saya sebagai seorang guru. Begitu, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kenapa Anda nggak terpikir untuk jadi praktisi gitu? Maksudnya ya daripada jadi guru kan enak jadi dosen, ngerangkap sebagai praktisi kan lebih luas, lebih leluasa geraknya. Baik, kenapa saya tidak menjadi praktisi atau dosen dan segala macam dan memilih menjadi guru? Karena saya merasakan secara langsung. Saya dan ini berasal dari pengalaman saya menjadi guru. Ternyata guru ini orang yang juga penting loh untuk meningkatkan keterampilan pada peserta didiknya gitu, untuk meningkatkan skill pada peserta didiknya, dan mereka yang terlibat secara langsung, mereka yang langsung berhadapan bagaimana untuk mengupayakan peningkatan ini. Sedangkan saya sepengetahuan saya, dosen ini, sependek pengetahuan saya, dosen ini memang bisa juga, tapi cakupannya lebih luas begitu, dan itu menurut saya alasan kuat kenapa saya tetap menjadi guru, karena saya ingin merasakan langsung bagaimana nantinya perkembangan peningkatan keterampilan abad 21 ini dengan peran mengajar. Karena mengajar tidak hanya memberikan transfer ilmu, tetapi juga peningkatan makna bagi peserta didik untuk keberlanjutan hidupnya setelah belajar begitu, Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini saya singgung sedikit ya. Anda dari tadi menjargonkan pendidikan abad 21 gitu. Sebenarnya di era yang seperti sekarang ini kita tahu ya, ada AI lah, ada macam-macam teknologi semakin berkembang, dan saya rasa kurikulum hari ini tuh masih belum bisa sepenuhnya menjawab tantangan zaman itu. Nah, apakah Anda yakin dengan inovasi yang Anda buat, PJBL dan lain sebagainya, itu bisa menyelesaikan masalah sekaligus membuat siswa-siswa itu beradaptasi dengan teknologi hari ini? Baik, saya yakin dengan pengembangan modul ajar saya, pengembangan modul ajar ini tercipta bukan hanya karena dari permasalahan saja, tetapi juga dari pengalaman-pengalaman penelitian sebelumnya, yaitu seperti saya PJBL, saya waktu penelitian S1 yaitu PJBL untuk peningkatan keterampilan, dan ini berpotensi untuk peningkatan keterampilan. Dan juga berbasis STEM itu ada dalam penelitian, namanya penelitian Rarastika 2025, dan di sini dalam penelitian dia ini mengatakan bahwa untuk peningkatan keterampilan abad 21 ini bisa dengan pendekatan STEM. Artinya ada kecocokan dengan apa yang menjadi tujuan saya, itu keterampilan abad 21. Dan juga ada saya berbasis augmented reality. Berbasis augmented reality ini juga ada pengalaman penelitian sebelumnya yang mendukung pada peningkatan keterampilan abad 21. Dan itu kenapa saya akhirnya melihat potensi, melihat penelitian sebelumnya, pendekatan yang sudah ada, bagaimana ini terkonstruksi dengan maksimal, sehingga pengembangan yang saya ajukan ini tidak hanya serta-merta karena saya ingin, tapi juga berdasarkan dari penelitian sebelumnya, dan juga pendekatan-pendekatan yang ada dalam modul ajar saya ini juga mendukung pada tujuan saya, yaitu peningkatan keterampilan abad 21 pada peserta didik. Begitu kurang lebih Bapak Ibu. Oke, ya, saya tahu background Anda saintek, tujuan studi Anda selanjutnya sangat saintek,
terus juga ya Anda orangnya serba saintek dan makanya jargonnya adalah STEM gitu kan. Nah, saya sebagai orang humaniora ya Mbak ya, saya mau tanya nih, sebenarnya bidang humaniora tuh penting nggak sih buat anak saintek? Baik, menurut saya ketika ada dalam keadaan kita mana yang penting atau tidak penting, penting atau tidak pentingnya sesuatu itu adalah berdasarkan kebutuhan, begitu. Jadi kalau kebutuhan zaman itu dijawab dengan saintek, berarti saintek penting. Dan jika kebutuhan zaman itu dijawab dengan sosum, berarti sosum itu penting. Tidak ada yang mendiskriminasikan antara saintek dan sosum. Artinya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Artinya sosum dan saintek ini punya perspektif dan pandangannya masing-masing begitu. Dan menurut saya tidak ada mana yang lebih penting dan tidak penting, tapi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di lapangan juga, dan mana hal-hal yang bisa menjawab apakah saintek atau sosum begitu, Bapak Ibu. Nah, tapi kan Anda tadi ya berulang kali menjargonkan kalau sekarang tuh era abad 21, teknologi, augmented reality, dan sebagainya. Dan itu hanya bisa dijawab dengan saintek. Berarti sosum nggak penting dong. Maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya tidak pernah mendiskriminasikan bahwa sosum tidak penting, tapi saya punya cara saya dari segi saintek, dan caranya adalah dengan saya mengembangkan modul ajar ini berdasarkan fakta-fakta dan keadaan di lapangan, dan ini adalah menjawab tujuan saya dengan pengalaman keilmuan yang saya punya. Begitu juga dengan anak sosum, dan kemungkinan juga pihak sosum juga bisa menjawab tantangan ini dari versi mereka begitu. Jadi kesimpulannya? Jadi kesimpulannya bahwa saya tidak pernah jadi kesimpulannya saintek itu tidak lebih penting juga dan sosum juga tidak lebih penting, tapi ada perbedaan di antara keduanya. Secara ilmu saja itu berbeda begitu. Bagaimana kita bisa menyamakan gitu. Ketika sesuatu hal itu sama, baru bisa kita bedakan kelebihan dan kelemahannya. Dan sedangkan ini sosum dan saintek tersebut secara logikanya ya Bapak Ibu itu dua hal yang berbeda begitu. Penanganannya dua berbeda. Jadi menurut saya tidak ada antara saintek ataupun sosum yang lebih penting dan lebih baik begitu. Kita menjawab sesuai dengan kebutuhan kita begitu. Oke. Iya. Satu pertanyaan terakhir dari saya. Apa plan B dalam hidup Anda? Bagaimana Ibu? Sorry. Apa plan B? Rencana cadangan plan B dalam hidup Anda? Rencana plan B dari hidup saya, selain saya juga mendaftar, dan saat sekarang saya mendaftar beasiswa LPDP ini dan nantinya berperan menjadi guru, adalah saya akan memaksimalkan memaksimalkan dengan profesi-profesi lain juga nantinya ke depannya. Saya tidak akan menutup kemungkinan entah itu nanti saya juga menjadi dosen ataupun menjadi penetap kurikulum begitu. Tapi yang pasti adalah plan saya tetap berada di dalam ruang yang sama, yaitu ruang pendidikan begitu Bapak Ibu. Oke, cukup dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh wawancara selanjutnya. Terima kasih. Baik, selamat pagi Saudari Alda Deria. Selamat pagi Bapak. Baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ya karena telah lulus di seleksi administrasi dan sekarang lanjut ke seleksi wawancara atau tes substansi LPDP batch 1 ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit seputar Saudari Alda, kesibukannya, kesehariannya. Oke. Baik, untuk saat sekarang saya sibuk sebagai
guru private pada mata pelajaran IPA dan juga biologi untuk anak SMP dan SMA, dan saya juga menjadi guru pengganti di salah satu SMA swasta Bapak Ibu. Dan sekarang alhamdulillah juga pada saat sekarang saya masih diundang-undang untuk menjadi speakers dalam kegiatan event tulis dan public speaking di kampus. Dan itu mungkin kesibukan saya saat sekarang, di samping saya juga mempersiapkan beasiswa LPDP ini. Oke, baik. Jadi Saudari Alda Deria ini saya lihat aktif ya, cukup aktif dalam kegiatan akademik ataupun non-akademik. Kira-kira kenapa kok bisa seaktif itu, Saudari? Baik, yang pertama adalah kenapa saya memilih itu dan melaksanakan hal tersebut. Saya sadar dengan keterbatasan yang ada pada diri saya, keilmuan yang ada pada diri saya. Jadi ketika ada kesempatan untuk belajar, kenapa saya tidak harus memilih kesempatan tersebut? Dan akhirnya saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung pemahaman keterampilan saya yang tidak hanya sekedar di kelas saja yang menambah ilmu, tetapi juga pada kemampuan interpersonal saya dan kemampuan saya dengan orang lain berkolaborasi, dan juga menjalin kerjasama dengan orang-orang di sekitar saya. Artinya saya tidak ingin menjadi orang yang hanya pakar di dalam kepala, tetapi tidak pakar dalam penyampaian misalnya, ataupun dalam hal penulisan. Artinya saya ingin kehidupan saya lebih balance begitu Bapak Ibu. Dan itu kenapa ketika ada kesempatan belajar, kenapa tidak, itu kenapa saya selalu mengikutinya begitu. Oke, baik. Berarti Saudari ingin mencari pengalaman lebih di luar kesibukan Saudari sekarang ini ya. Oke, baik. Saudari ini ingin masuk ke mana? Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi yang sama sebelum sama S1 Bapak, itu pendidikan biologi. Sebelumnya di UNP, benar? Iya, betul. Kenapa nggak mau lanjut di UNP saja? UNP baik. ada Magister Pendidikan Biologi? Ada. Ya, kenapa? Baik. Karena saya sebelumnya adalah studi S1 di UNP, dan saya juga tahu atmosfer S2 di UNP, karena itu adalah saya ada di dalam universitas tersebut, jadi saya tahu. Dan yang kenapa saya tidak memilih Universitas Negeri Padang, yang pertama Bapak Ibu, saya ingin mengembangkan modul ajar PJBL berbasis sistem terintegrasi AR. Artinya saya harus mendapatkan pemahaman dan keterampilan serta bimbingan terkait yang pertama STEM, PJBL, dan augmented reality. Dan yang menjadi permasalahan adalah di biologi S2 UPI, di biologi S2 UNP tersebut belum ada mata kuliah yang mendukung tentang augmented reality atau teknologi augmented reality. Jadi belum ada juga pakar di bidang ini di UNP sendiri terkait augmented reality, dan juga penelitian-penelitian di UNP belum ada fokusnya di jurusan biologi, yaitu penggunaan AR dalam kajian biologi itu belum ada begitu Bapak Ibu. Itu dan kenapa alasan saya tidak memilih Universitas Negeri Padang. Baik. Berarti apa hanya ada di UPI saja atau di universitas lain? Tidak ada? Tentu Bapak Ibu, selain di UPI sendiri juga di universitas-universitas pendidikan besar lainnya seperti UNY dan UNM itu sudah juga terjamah S2-nya dengan augmented reality. Namun kenapa saya lebih memilih UPI? Yang pertama adalah di sana ada namanya sebuah komunitas teknologi multimedia teknologi yang menunjang tentang pengetahuan AR ini, dan juga ada di sana tentang STEM UPI Center. Artinya saya tidak hanya dapat pemahaman di dalam kelas saja, tetapi juga di luar kelas begitu. Jadi semakin kuat pemahaman saya ketika berada di sana begitu Bapak Ibu. Dan ini tidak saya temukan di universitas lain, seperti contohnya adalah UPI STEM UPI Center ini begitu. Baik, untuk STEM sendiri ini itu apa menurut Alda? STEM sendiri adalah ketika kita mampu memberikan pendekatan kepada peserta didik, di mana peserta didik ini bisa memaknai apa yang sedang mereka pelajari dan diaplikasikan ke bentuk dunia nyata. Artinya bisa menghubungkan antara teori dengan praktiknya atau praktiknya di dunia nyata. Artinya di sini
kita akan melibatkan peserta didik ini akan memberikan pengalaman pembelajaran yang sangat bermakna kepada peserta didik karena mereka tidak hanya sekedar tahu bahwa oh gravitasi ini tentang ini pemahamannya tanpa tahu bahwa kenyataannya gravitasi itu di lapangannya seperti apa begitu. Contoh sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan pendekatan STEM ini kita juga akan meningkatkan rasa keingintahuan peserta didik dalam melihat teori yang ada, tidak hanya sekedar teori tapi juga mereka paham secara perlakuan atau apa yang mereka do-nya gitu. Jadi tidak hanya sekedar pemahaman tapi juga do gitu. Oke, baik. Seberapa penting STEM ini dalam pendidikan saat ini menurut Alda? Sangat penting Bapak Ibu. STEM sekarang adalah sudah menjadi bagian yang terjamah di kehidupan kita saat sekarang, apalagi nantinya saya akan memberikan kepada siswa saya yaitu anak SMA ya Bapak Ibu, artinya harus siap entah mereka itu lanjut studi lanjut S1 atau tidak, berarti artinya mereka bekerja. Dan itu adalah keterampilan yang harus mereka rasakan langsung di tantangannya, yaitu tantangan sains, teknologi, engineering, matematik. Dan itu kenapa ini sangat penting dan ini sejak dahulu sampai sekarang permasalahan atau permasalahan dan kompleksitas dari STEM ini penting bagi peserta didik menurut saya karena setiap kita berada di suatu lingkungan pasti dihadapkan dengan pengetahuan, kemudian berpikir secara teknik, juga perhitungan dan juga matematiknya begitu, Bapak Ibu. Oke, baik. Kemudian apakah harus diintegrasikan ke dalam PJBL yang tadi telah disebutkan? Baik. Apakah hanya pada PJBL ini yang cocok? Baik, Bapak Ibu. Nah, di sini ada kecocokan dari PJBL dan STEM. PJBL sendiri adalah juga pemahaman tentang bagaimana peserta didik ini mengaplikasikan pengetahuan ke dalam bentuk proyek, ke dalam bentuk produk. Artinya ada hasil buah dari permasalahan mereka yang mereka hadapi. Artinya di sini adalah pembelajaran yang cukup bermakna dan ini juga beranjak dari pengalaman saya waktu S1, juga pengembangan modul ajar PJBL untuk peningkatan keterampilan. Dan ini sangat dari penelitian saya tersebut ini berpotensi begitu. Ini bisa meningkatkan keterampilan meningkatkan keterampilan dan waktu itu hanya satu keterampilan yaitu berpikir kreatif. Dan sedangkan permasalahan yang dibutuhkan saat sekarang adalah keterampilan abad 21. Dan bagaimana abad 21 ini bisa terwujud adalah mengkombinasikan peluang waktu S1 PJBL dengan STEM, di mana STEM ini dalam penelitian sebelum-sebelumnya, yaitu dari contohnya adalah Rarastika, bahwa pendekatan dengan STEM ini bisa meningkatkan keterampilan abad 21 pada peserta didik. Dan itu kenapa saya juga mengintegrasikan STEM ke dalam PJBL begitu. Baik, tahapan PJBL apa saja? Baik, ketika tahapan PJBL yang pertama adalah kita pertanyaan dasar. Pertanyaan dasar ini menggali tentang pemahaman dari peserta didik dalam penyelesaian permasalahan. Lalu yang kedua adalah dari pertanyaan mendasar ini nantinya akhirnya kita mendorong peserta didik untuk mendesain apa proyek yang cocok dari permasalahan yang kita hadirkan begitu. Dan akhirnya di sintak kedua itu adalah mendesain produk atau proyek. Kemudian yang ketiga menjadwalkan proyek dan akhirnya dan yang keempat adalah proyek itu sendiri atau pelaksanaan proyek. Dan yang kelima itu adalah penilaian dari proyek dan akhirnya yang terakhir adalah evaluasi dalam pelaksanaan proses PJBL atau pelaksanaan pembuatan proyek itu Bapak Ibu. Baik, tadi kamu bilang misalkan riset kamu ini ingin menumbuhkan ya keterampilan 4C, benar? Bagaimana Bapak? Penelitian kamu ini kamu bertujuan untuk meningkatkan atau menumbuhkan keterampilan abad 21 4C, benar? Iya, betul. Setahu saya bukannya ada keterampilan 6C ya? Apa bedanya? Baik Bapak Ibu. Untuk keterampilan ini saya fokus pada keterampilan 4C karena ini kebutuhan yang benar-benar real digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan kreativitas. Untuk saat sekarang memang itu ada 6C, itu adalah bentuk pengembangan dari 4C. Namun yang fokus utama itu adalah 4C.
Dan itu kenapa saya fokus pada 4C, karena 4C ini adalah kemampuan yang mendasar dalam perjalanan atau kehidupan realnya nantinya bagi seseorang. Dengan keterampilan ini seseorang tersebut bisa menghadapi permasalahannya di lapangan begitu Bapak Ibu. Karena sering bertemu dengan orang-orang lain, berarti kita butuh kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan juga kita tidak lepas dari permasalahan, dan itu butuh dengan kemampuan berpikir kritis dan kreatif begitu Bapak Ibu. Oke, baik. Kan 4C itu tadi seperti yang telah disebutkan oleh Saudari Alda ya. Kalau tambah 2C, 6C itu citizenship sama karakter. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang, kalau misalkan pendidikan ini kan benar-benar banyak banget tantangannya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Naria tadi, teknologi. Menurut saya salah satu tantangannya itu adalah etika, akhlak, karakter. Menurut saudari, apakah keterampilan 6C yang karakter ini tidak penting atau tidak perlu untuk saat ini untuk mengakomodasi pendidikan abad 21 atau seperti apa? Baik, untuk saat sekarang, tentu Bapak Ibu ketika kita berada dalam satu kehidupan, kita tidak lepas dari pertimbangan akal dan juga tindakan kita, cara kita bertindak gitu. Artinya harus ada keseimbangan antara cara berpikir dan cara bertindak, atau seperti akhlak yang Bapak sampaikan tadi. Nah, dan saya tidak menyampaikan bahwa ini dilupakan, tetapi yang menjadi poin penting adalah bagaimana saya peningkat yang menjadi permasalahan di daerah saya itu adalah keterampilan atau kualitas sumber daya manusia dalam SDM-nya, atau artinya menjamah pelaksanaan di lapangan begitu. Dan itu kenapa saya hanya 4C, tapi saya tidak akan menutup kemungkinan nantinya Bapak Ibu ketika berada di S2, jika seandainya pemahaman ini, 6C ini bisa dimasukkan di dalam penelitian saya ke depannya, dan itu tetap mendukung apa yang menjadi tujuan saya, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga keterampilan peserta didik di daerah saya, kenapa tidak begitu. Dan saya tidak akan menutup kemungkinan juga nantinya menjadi 6C begitu, tapi ini berdasarkan rancangan pertama saya bahwa saya dengan hanya penggunaan 4C begitu. Baik, apakah saudari sudah ada gambaran indikator terkait riset yang akan dilakukan ini agar berhasil itu seperti apa? Baik, untuk riset sendiri di S2 saya hanya fokus pada pengembangan ya Bapak Ibu, pengembangan produk ini agar bisa untuk meningkatkan atau merangsang keterampilan abad 21. Untuk implementasi tersebut nantinya akan saya laksanakan pasca studi, yaitu dengan proses evaluasi dengan cara proses implementasi dan juga evaluasi dari penggunaan itu secara kualitas. Nantinya ini menjadi indikator keberhasilan dari kualitas produk saya. Dan kemudian untuk bagaimana peningkatan keterampilan abad 21 secara kuantitatif, dan ini jadinya menjadi indikator penilaian nantinya untuk meningkatkan keterampilan abad 21. Dan baru nanti akhir bagaimana adopsi dari modul ajar ini kepada guru-guru untuk peningkatan keterampilan abad 21 pada peserta didik, yaitu saya menerap indikator 70% guru-guru di daerah saya itu menggunakan modul ajar ini untuk peningkatan keterampilan abad 21 pada peserta didik. Itu indikator keberhasilan saya dalam pengembangan modul ajar ini untuk peningkatan keterampilan abad 21 dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah saya. Baik, Bu, kalau misalkan nanti dalam minat riset yang saudari lakukan ini tidak berhasil, itu bagaimana? Baik, ketika kita merencanakan sesuatu dan kita laksanakan, dan tidak menutup kemungkinan juga akan berhadapan dengan permasalahan atau ketidakberhasilan. Nah, salah satu langkah saya adalah saya tidak akan berhenti. Yang menjadi tujuan saya adalah bagaimana di daerah saya ini bisa meningkatkan keterampilan abad 21 dan juga kualitas sumber daya manusia di daerah saya ini meningkat. Nah, jadi kalau seandainya pun nantinya rancangan penelitian saya ini harus menyesuaikan dengan pemahaman dari selama studi S2, dan itu harus artinya apa yang menjadi rancangan saya ini tidak sesuai, artinya di situ letaknya gap keilmuan saya dengan
keilmuan waktu S2 begitu. Jadi saya tidak akan menutup kemungkinan, tapi yang menjadi poin penting adalah bagaimana peningkatan keterampilan 4C dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah saya itu bisa terwujud begitu. Baik, mungkin boleh diceritakan sedikit seputar kualitas sumber daya alam di daerah Saudari Alda itu seperti apa yang Alda Baik, temukan? Baik, kalau kualitas sumber daya alam di daerah saya itu Bapak Ibu, terutama si Junjung ya. Si Junjung itu memang ada siloke, tapi siloke dan ini berpotensi Bapak Ibu, tapi tidak dimanfaatkan secara atau tidak terjamah secara menyeluruh oleh orang-orang di sana. Artinya ini terbengkalai begitu. Dan padahal dengan keterampilan dan kemampuan seseorang dengan sumber kualitas daya manusia yang baik, ini bisa terkelola dengan baik dan ini akan menjadi peluang yang sangat besar ke depannya begitu. Meskipun secara penilaian itu sudah masuk ke dalam ke dalam situs daerah begitu ya, dan sudah menjadi Siloke ini salah satu disahkan oleh pemerintahan begitu menjadi geopark gitu, geopark nasional. Tapi pada kenyataannya di lapangannya ini tidak ada pemanfaatan secara maksimal. Padahal kalau jika ada ya sumber daya kualitas manusia dan cara berpikir yang baik dan benar, ini adalah peluang menurut saya. Dan itu kenapa kita perlu untuk peningkatan keterampilan cara berpikir kepada peserta didik begitu, Bapak Ibu. Baik, singkat saja silokek itu apa? Silokek itu kayak semacam di sana itu banyak tempat Bapak Ibu seperti ngalau ini tuh kayak gua, kemudian ada tempat arung jeram juga, kemudian batuan-batuan tua begitu, dan juga bisa panjat tebing gitu. Sebenarnya banyak peluang usaha atau apapun di sini, tapi tidak dijamah dengan baik dan tidak dibuat semenarik mungkin begitu, sehingga orang yang datang ke sana itu tidak ada begitu. Padahal ini adalah bagian yang berpotensial untuk daerah kita begitu. Makanya Baik, perlu peningkatan kita. Oke, baik. Jeda sebentar ya, Saudari Alda, baterai Bapak lowbat. Saya ambil cas dulu. Boleh, siap. Oke, mohon maaf ya. Oke, baik. Ya, untuk rencana pasca studinya sendiri, Saudari Alda ingin melakukan apa? Oke, untuk pasca studi saya itu membagi 3 ya Bapak Ibu, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Secara sederhananya jangka pendek itu adalah saya implementasi pengembangan saya di S2, itu modul ajar tadi. Dan di situ saya nantinya di jangka pendek itu juga evaluasi penggunaan modul ajar ini secara kualitasnya. Itu kita lihat dari segi guru dan juga dari peserta didik yang nantinya merasakan. Dan yang kedua di jangka menengah barulah saya melihat implementasi modul ajar ini untuk peningkatan keterampilan abad 21. Nah, di sini saya melihat potensial dan tidak potensialnya modul ajar ini untuk peningkatan keterampilan abad 21. Dan jika ini berpotensial dan ini saya nilai secara kuantitatif begitu, dan baru saya masuk ke jangka panjang. Jangka panjang itu saya implementasi dari modul ajar ini kepada guru-guru dengan pemberian pelatihan pengenalan modul ajar dan juga penggunaan dari modul ajar ini kepada guru-guru biologi. Dalam skala kecil itu saya dengan guru-guru biologi di Sejunjung lewat kerjasama MGMP guru biologi, dan jangka dan skala besarnya itu di tingkat provinsi saya akan bekerjasama dengan dinas provinsi juga pemberian pelatihan dan pengenalan dari modul ajar ini, sehingga pada akhirnya
modul ajar ini diimplementasikan oleh setiap guru-guru biologi di setiap sekolah-sekolah di Sijunjung, dan bahkan dalam cakupannya skala luas adalah di Sumatera Barat, dan ujungnya peserta didik yang diajarkan itu bisa meningkatkan keterampilan abad 21 di setiap sekolah-sekolah, begitu. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Baik, Saudari Alda. S1-nya kan di Padang ya, di Sumatera Barat. Ini S2 mau berencana keluar pulau. Dari keluarga apakah mengizinkan? Sejauh ini selama itu keputusan saya baik dan itu untuk pengetahuan dan pendidikan, kemanapun saya melanjutkan dan itu diberikan kebebasan penuh kepada saya, keluarga saya menyetujui begitu. Baik, kemudian bagaimana cara Saudari Alda ini bisa beradaptasi dalam lingkungan baru? Terlebih lagi kalau misalkan lingkungan baru ini kan pasti tidak terlepas terkadang dari yang namanya kaget dengan budaya yang baru seperti culture shock ya. Ya. Baik, tentunya ini bukan menjadi hal yang pertama bagi saya ketika saya berada di tempat baru. Sebelumnya sejak SMP, SMA sampai pun kuliah saya sudah jauh dari rumah dan saya bersekolah jauh dari rumah. Artinya saya bertemu dengan orang-orang baru setiap sekolah, dan salah satu cara saya adalah yang pertama adalah pendekatan terlebih dahulu dengan orang-orang di sekitar saya. Artinya secara emosionalnya dulu yang saya bentuk, baru nantinya bisa kita bentuk kolaborasi, entah itu nantinya dalam bidang pendidikan ataupun belajar bersama. Dan ini yang selalu saya terapkan ketika beradaptasi gitu. Saya bangun dulu emosionalnya, koneksinya dengan orang-orang, baru nantinya kita bisa menjamah untuk berkolaborasi di bidang yang tepat. Dan di sini juga proses kita untuk melihat mana yang punya tujuan dan visi yang sama, begitu Bapak Ibu. Oke, baik. Kemudian jika kamu dihadapkan dalam situasi yang konflik cukup memanas dalam pertemanan, dalam circle pertemanan kamu, bagaimana cara kamu menghadapi hal tersebut? Baik, ketika saya berada dalam konflik, Bapak Ibu, tentunya ketika dalam konflik itu tidak pasti secara realnya setiap orang pasti merasakan tidak enak, begitu. Termasuk saya dan juga orang yang sedang konflik dengan saya. Dan tentu untuk ini, saya sendiri adalah tipikal orang yang harus memvalidasi apa yang saya rasakan terlebih dahulu, entah itu cara saya menjaga batasan dulu atau mengkomunikasikan. Dan ada dua hal boundaries atau batasan yang saya tetapkan di diri saya. Ketika hal tersebut masih bisa dikomunikasikan, kenapa tidak begitu? Tapi jika hal tersebut tidak bisa dikomunikasikan dan tidak menemukan jalan tengahnya, berarti saya harus keluar dari sana dan saya harus menemukan hal-hal yang sesuai dengan tujuan saya dan visi saya. Konflik ini pasti ada karena kita tidak satu tujuan dan tidak satu pemikiran begitu. Ada hal yang bisa ditoleransi, ada tidak hal yang tidak bisa ditoleransi, gitu cara saya untuk menghadapi konflik, Bapak Ibu. Oke, baik. Mungkin boleh diceritakan pengalaman paling pahit 1 atau 2 tahun kebelakangan ini, Saudari Alda, dan bagaimana cara Saudari Alda bisa lepas atau move on dari pengalaman tersebut. Baik, yang pertama adalah pengalaman yang saya alami ketika 2 tahun terakhir ini. Jujur Bapak Ibu, saya cukup banyak tampil di depan publik 2 tahun terakhir ini, entah itu saya sebagai narasumber ataupun sebagai pembicara, panelis, juri dalam kegiatan-kegiatan yang cukup melibatkan banyak publik gitu. Artinya di sini saya tidak disenangi dengan orang yang menyenangi saya itu pasti ada, dan tidak menyenangi saya juga pasti ada. Tapi ketika waktu itu konfliknya adalah ada orang yang tidak menyukai saya. Awalnya saya adalah Daniel terhadap case ini. Saya menyadari bahwa kenapa orang ini tidak menyukai saya. Dan tapi dari situ juga saya belajar, berarti sesuatu yang tidak disukai atau tidak tidak disukai kelebihan dari diri kita, artinya orang tersebut merasa kekurangan. Dan itu tidak, awalnya saya memang terpengaruh akibat ini karena saya mungkin juga juga kaget ya Bapak Ibu, karena sebelumnya saya belum pernah mengalami hal demikian gitu, dan ini baru saya alami. Dan
salah satu cara saya yang pertama memang terkejut gitu. Tapi untuk kedepannya di sini saya belajar bahwa ini adalah salah satu proses. Jadi ketika kita berada di atas ataupun berada di ruang publik begitu, tidak serta-merta kita harus disenangi oleh semua orang begitu. Jadi kita juga harus taruh boundaries atau batasan yang di luar kendali kita itu tidak bisa kita kendalikan, tapi di dalam diri kita yang bisa kita kendalikan. Jika itu mengganggu mata penglihatan kita, kita tutup mata. Jika itu mengganggu pendengaran, maka kita tutup telinga. Tidak lagi menutup mulut orang ataupun melihat orang begitu, tapi fokus pada diri kita bertumbuh dan berkembang begitu. Mungkin kira-kira waktu itu Bapak Ibu. Baik, menurut Saudari Alda, kira-kira apa keterampilan yang dibutuhkan untuk calon mahasiswa S2? Khususnya dari pengalaman Saudari Alda sendiri, apa yang sudah dipersiapkan? Baik, tentunya ketika saya akan S2, saya juga harus mempelajari seperti apa atmosfer perkuliahan S2 ya Bapak Ibu. Atmosfer perkuliahan S2 itu tentu juga punya waktu yang cukup padat gitu. Kita harus bisa membagi antara waktu perkuliahan, tugas, conference gitu, penelitian, dan juga seminar, membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Artinya di sini dalam 2 tahun kita bisa melaksanakan ini di atmosfer perkuliahan S2. Dan ini nantinya juga akan menjadi tantangan ketika S2 bagi saya. Tapi tantangan untuk S2 ini juga tidak akan mengurungkan niat saya untuk tidak S2. Dan disinilah proses kita belajar, dan disinilah proses kita untuk lebih tahu dan mendalam bagaimana atmosfer perkuliahan S2 dan bagaimana itu membentuk bagaimana diri kita ke depannya begitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik. Kenapa pilih LPDP bukan beasiswa lain? Baik. Kenapa saya memilih LPDP? Kenapa tidak memilih beasiswa lain? LPDP ini tidak hanya sekedar memberikan pendanaan ya Bapak Ibu, tapi ada hal-hal yang menurut saya memberikan makna lebih kepada penerimanya. Yang pertama adalah rasa tanggung jawab, rasa amanah begitu. Dan saya rasa amanah hal ini dilihat ketika bahkan setelah kita lulus saja, saya lihat ya ada namanya seperti Mata Garuda begitu. Kita tetap diwajibkan untuk berkontribusi dan berperan untuk orang-orang di sekitar kita begitu. Artinya di sini benar-benar orang-orang yang mau mengambil peran begitu. Tidak hanya sekedar belajar untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Artinya di sini adalah hidup untuk menghidupkan. Artinya kita cari ilmu dan kita juga berbagi ilmu. Dan ini kenapa menjadi poin penting buat saya ingin mendapatkan beasiswa LPDP ini. Selain juga memberikan nilai-nilai itu pada diri kita sendiri, juga memberikan rasa konsistensi dan juga kita tetap dibimbing, begitu diarahkan, bahkan setelah lulus pun kita harus benar-benar bisa berkontribusi untuk daerah kita begitu. Itu yang menjadi sesuatu panggilan lebih, karena di situ memberikan makna hidup bagi kita. Tidak hanya kita yang merasakan pengalaman, tapi juga orang-orang di sekitar kita berhak juga mendapatkan pengalaman yang kita dapatkan begitu. Baik. Menurut Saudari Alda, apa saja nilai-nilai LPDP? Baik, nilai-nilai LPDP adalah yang saya tahu beberapa itu tentang kolaborasi atau sinergi, kemudian profesionalitas, integritas, dan juga mungkin itu yang saya jamah ya Bapak Ibu, karena hal tersebut yang menurut saya juga berada di nilai saya. Contohnya adalah berkolaborasi. Saya sudah terbiasa waktu S1 membangun kolaborasi dengan orang lain, dan dari beberapa komunitas ataupun ketika pengabdian membangun kolaborasi dengan mitra dan juga profesional. Bukti keprofesionalan adalah saya juga sudah terbiasa dengan keadaan atau situasi bagaimana saya harus menyelesaikan amanah yang saya dapatkan itu, meskipun keadaannya tidak mendukung tapi harus diselesaikan. Contohnya adalah PKM, dan akhirnya dengan profesionalitas saya, jiwa yang ada, profesionalitas yang ada di diri saya, akhirnya saya bisa juga sampai ke PIMNAS. Dan
juga integritas. Integritas ini adalah suatu hal yang tidak bisa dibeli menurut saya, dan ini adalah hal yang murni ada di diri seseorang. Integritas ini adalah saya tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain, dan saya adalah orang yang mengupayakan dan mengusahakan apa yang menjadi tujuan terbaik begitu. Artinya nilai-nilai ini sudah juga saya pelajari selama waktu S1 dengan pengalaman-pengalaman ini, dan itu menurut saya ada kecocokan nilai-nilai yang telah saya rasakan dengan LPDP ini, dan saya yakin dengan nilai-nilai ini saya bisa menjadi bagian dari beasiswa LPDP. Udah? Oke. Kemudian ini kalau kamu misalkan dinyatakan tidak lulus dalam beasiswa LPDP, apa yang akan kamu lakukan? Baik Bapak Ibu, lulus atau tidak lulusnya itu saya serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Yang pertama tentunya juga kepada Bapak Ibu dan juga kepercayaan dari beasiswa LPDP. Dan saya tidak akan menutup kemungkinan untuk tidak lulus di kegiatan atau seleksi ini. Dan jika seandainya saya tidak lulus, bukan berarti saya berhenti untuk berkontribusi atau berhenti untuk memberikan yang terbaik dalam bidang pendidikan. Dan tentunya juga saya akan mencoba kembali beasiswa ini ke depannya, dan juga ini adalah proses evaluasi bagi diri saya, perbaikan ke depannya selama seleksi, dan tentunya juga saya akan mengupayakan usaha yang lebih mendalam dan lebih banyak lagi untuk persiapan ke depannya begitu. Oke, seberapa yakin kira-kira kamu dipercaya untuk diamanahkan menerima beasiswa LPDP? Baik, jika ditanya seberapa yakin, 1 sampai 10 adalah 9. Kenapa? 9 karena saya yakin saya punya persiapan yang cukup matang, mulai dari persiapan akan studi, masa studi, bahkan pasca studi. Artinya di sini, dan juga saya terbiasa waktu S1 menerima tanggung jawab dan amanah besar, dan alhamdulillah saya bisa memberikan yang terbaik terhadap amanah tersebut, dan ini mungkin bisa menjadi pertimbangan dari Bapak Ibu dari pengalaman saya begitu. Namun saya tidak menutup kemungkinan satu, yaitu bahwa saya tidak lulus dalam beasiswa ini, yaitu semua ketetapan itu memang tetap berasal dari Allah SWT, Bapak Ibu, dan juga kepercayaan dari Bapak Ibu. Tapi saya yakin dengan semangat-semangat yang saya miliki saat sekarang dan semangat-semangat yang biasa saya lakukan ini, saya bisa menjadi bagian beasiswa LPDP. Tapi jika ketetapan itu belum rezeki saya, itu adalah bagian dari di luar diri saya begitu. Yang menjadi penting adalah apa yang menjadi usaha saya. Saya sudah mengusahakan semaksimal mungkin, dan jika hal tersebut tidak sesuai ekspektasi saya dan terjadi di luar kendali saya, dan itu bisa saja terjadi begitu. Dan tapi untuk keyakinan saya adalah 9 dari 10. Itu Bapak Ibu. Oke, baik. Terakhir ya. Kira-kira apa ketakutan terbesar Saudari Alda Deria ketika nanti berkuliah S2? Oke. Ketakutan terbesar ketika kuliah S2 adalah tentunya adalah apa yang saya rencanakan sekarang, mulai dari sampai saya lulus kuliah. Kita hanya bisa berencana ya Bapak Ibu, tapi jika seandainya rencana saya ini tidak tepat sasaran, artinya saya harus merombak kembali atau menyesuaikan kembali, dan artinya menyesuaikan kembali itu sesuatu hal yang tidak mudah begitu, dan ini ketakutan terbesar saya. Tapi itu juga menjadi pemacu buat saya untuk tidak hanya fokus pada satu rencana, tapi juga menyediakan rencana-rencana lain. Itu mungkin Bapak Ibu ketakutan besar saya. Oke, baik. Cukup dari saya. Terima kasih Saudari Alda. Saya kembalikan ke Bu Naria. Bentar. Belum ini. Bisa di close dulu nggak sih recordingnya ya?
Nggak pakai closing statement, Kak? Bukan, maksudnya dari Novan. Mungkin recordingnya bisa di stop dulu. Oke, Kak.